Hai hai hai, halo anak-anak, selamat pagi. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Welcome to grade 4, mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Guru Zerli Aiba. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pagi ini kita masuk ke tema 2, selalu berhemat energi. Subtema yang ketiga, energi alternatif. Pembelajaran yang ketiga, tematik is the best. Sangat menantang belajar tematik dan pembelajarannya sangat menarik. Mari kita ikuti satu demi satu. Yang menjadi tujuan pembelajaran untuk pembelajaran Bahasa Indonesia IPS PPKN. Ya, siswa mampu membaca teks hemat energi setiap hari. Siswa mampu menceritakan kegiatan energi yang sudah dilakukannya. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai energi alternatif dan hak dan kewajiban anak. Mari kita mulai. Mari membaca. Energi alternatif memiliki banyak keunggulan dibandingkan sumber energi dari bahan bakar minyak. Salah satu keunggulannya adalah tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, saat ini penggunaan energi alternatif belum bisa menggantikan penggunaan energi bahan bakar minyak. Oleh karena itu, bersikap hemat dalam pemakaian bahan bakar minyak masih terus digalakan. Hemat energi setiap hari. Kita baca bersama-sama ya. Bel di sekolah sudah berbunyi. Itu tandanya waktu belajar di sekolah telah usai. Udin, Edo, dan Putu segera keluar kelas menuju tempat parkir sepeda. Mereka bertiga sudah terbiasa berangkat dan pulang sekolah dengan sepeda. Kebetulan jarak rumah dengan sekolah cukup dekat. Di sekolah mereka sudah diajarkan oleh guru pentingnya hemat energi dalam kehidupan. Salah satu cara yang bisa mereka lakukan adalah berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah dengan bersepeda. Menggunakan sepeda dapat menghemat pemakaian bahan bakar minyak. Selain itu, bersepeda dapat mengurangi pencemaran udara. Nah, ini gambar mereka. Nah, anak-anak, sesampainya di rumah, Udin memberikan salam. Udin heran tidak ada yang menjawab salamnya. Lampu terus menyala dan lampu ruang tamu menyala. Ketika Udin sampai di rumah, Udin segera mematikan lampu teras dan ruang tamu. Pada siang hari, lampu teras dan lampu ruang tamu tidak dinyalakan agar hemat energi. Di ruang keluarga, televisi juga menyala, tapi tidak ada orang yang menontonnya. Udin heran, tidak biasanya seperti ini. Ibu biasa menasihati Udin untuk mematikan televisi jika sudah tidak ditonton. Udin pun buru-buru mematikan televisi, kemudian Udin pergi ke arah kamar meletakkan tas dan berganti baju. Tiba-tiba terdengar suara ibu memasuki rumah. Udin buru-buru bertanya kepada ibu. Ternyata ibu ke rumah tetangga karena mendengar teriakan minta tolong dan lupa mematikan lampu dan televisi. Ibu menolong tetangga yang jatuh terpeleset. Nah, anak-anak, setelah mendengar penjelasan ibu, Udin jadi paham. Selama ini ibu selalu menasihati Udin agar hemat energi, mematikan televisi jika tidak ditonton, mematikan lampu teras ketika hari sudah siang, dan tidak menggunakan kendaraan bermotor jika berpergian jarak dekat. Kata ibu, kita berhak menggunakan listrik dan energi lainnya, tetapi kita juga wajib menggunakannya dengan bijak. Salah satunya dengan berhemat. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan di atas, mari jawab pertanyaan berikut. Ada 4 pertanyaan, 5 pertanyaan. Ini yang ada di slide. Silakan anak baca-baca dengan teliti, kemudian mencoba menjawabnya.
sudah mendengarkan cerita Udin bagaimana menghemat energi listrik. Tentunya di rumah kamu memiliki banyak pengalaman pribadi atau melihat orang lain bagaimana menghemat energi. Nah, tuliskan pengalamanmu ini dalam 2 paragraf dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jangan lupa, yang pertama kamu lakukan adalah, itu sudah kita pelajari ya, menentukan gagasan pokok. Setelah sudah ada gagasan pokok paragraf pertama ini, kemudian mulai ada lagi gagasan penjelas yang mendukung gagasan pokok tersebut. Hanya 2 paragraf. Silakan bercerita di buku tulis Anda. Mari kita belajar hak dan kewajiban. Ini sudah diulang-ulang ya pada subtema-subtema sebelumnya. Ya, salah satunya adalah melaksanakan kewajiban menghemat energi jika kamu telah memperoleh hak mendapatkan energi tersebut. Nah, berikut ini akan diuraikan hak dan kewajiban kamu sebagai anak di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Perhatikan baik-baik. Hak anak di rumah. Pertama, mendapatkan kasih sayang. Harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi, tolong ingatkan pada orang tua jika orang tua sangat sibuk dengan kesibukannya, pekerjaannya, dan lupa memberi kasih sayang kepada kamu. Ingatkan sama orang tua, Mama, kayaknya Mama sudah sibuk sekali. Mama lupa memperhatikan saya, ya. Tidak apa-apa mengingatkan. Anak mendapat perlindungan dari orang tua, ya. Kalau ada yang mencoba-coba mengejek atau apa, mengejek atau memukul anak-anak, pasti orang tua akan membelanya karena itu merupakan hak anak. Hak bermain, hak mendapatkan kesehatan, ya. Kalau sakit, kita ke dokter. Hak kesehatan lainnya, kita mendapatkan makanan yang sehat yang disiapkan oleh orang tua kita. Dan juga hak pendidikan, ya. Setiap anak wajib memperoleh pendidikan, ya. Disekolahkan, orang tua harus menyekolahkan. Jangan karena orang tua sibuk, oh biar joh, ya. Nanti anak sendiri yang selesaikan. Padahal anak membutuhkan bantuan, dampingan dari orang tua. Itu merupakan hak wajib dari anak, ya. Kalau ada orang tua yang lupa, tidak apa-apa anak-anak mengingatkan orang tua dengan bahasa yang baik. Kemudian, nah, anak-anak punya hak di rumah, tapi juga punya kewajiban. Kewajibannya apa? Belajar. Belajar bagaimana? Karena kita sudah ketergantungan mesti orang tua yang mau ajar semua. Jadi kalau tidak ada orang tua ajar, mau mengajar, malas belajar. Padahal mari kita mandiri. Belajar, ada buku yang sudah disiapkan. Ada juga video-video pembelajaran yang ibu guru sudah kirim. Belajar dari situ. Tidak perlu harus bersama-sama terus dengan orang tua. Ya, harus mandiri. Menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Kewajiban anak harus menghormati dan mematuhi nasihat. Jangan suka melawan. Berikut, kewajiban anak adalah membantu orang tua. Setelah anak sudah selesai belajar, bantulah orang tuamu. Mungkin waktu bangun tidur, Anda melipat selimut, mengatur tempat tidur, menyapu rumah, itu sudah membantu orang tua. Banyak lagi, tergantung keluarga masing-masing. Kita melihat hak anak lainnya. Hak anak di sekolah, mendapatkan pendidikan. Jadi, guru harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Jadi, kenapa ibu guru membuat aturan belajar harus jam begini, pelajaran yang harus dipelajari seperti ini, itu adalah karena hak anak. Hak anak harus mendapatkan pendidikan yang baik, ya. Jangan asal-asalan, ya. Oke, anak-anak buka halaman sekian, tapi tidak ada tuntunan dari guru. Tapi
setiap guru pada dasarnya sudah berusaha membuat pembelajaran yang baik agar dimengerti oleh anak. Hak anak juga di sekolah mendapatkan kasih sayang dari guru. Jadi itu hak dari mutlak dari anak. Hak mendapat perlindungan dari apa saja di sekolah. Ya, itu merupakan hak anak. Berikut, kewajiban anak di sekolah. Mematuhi peraturan sekolah, menghormati dan mematuhi nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah. Hak anak di masyarakat, apa saja? Bersosialisasi. Jadi anak-anak bisa bergaul dengan teman-teman, ya, atau bisa mengembangkan hobi. Kalau anak-anak sudah tahu membuat layang-layang, ya, dan mencoba bermain, ayo kita belajar mengembangkan hobi bermain layang-layang atau hobi lainnya atau kegemaran lain, ya, dikembangkan. Anak suka pada subtema sebelumnya membuat percobaan, sangat menantang membuat percobaan membuat kompor dari surya, ya, dari matahari. Ya, silakan anak kembangkan itu. Kemudian kewajiban anak di masyarakat mematuhi peraturan, ya, ada peraturan di lingkungan Anda, silakan patuhi. Menjaga kebersihan, jangan suka buang sampah sembarangan. Kan ada yang sapu-sapu tiap hari atau ada yang membersihkan jalan. Jadi seenaknya kita membuang sampah, tidak seperti itu ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini gambar satu keluarga, anak harus mendapatkan kasih sayang. Mereka bercengkrama, ya, bergaul, ayah menggendong anaknya. Harus seperti itu, harus ada kasih sayang di dalam keluarga. Nah, anak-anak, tumbuhan adalah salah satu sumber daya alam yang dapat bermanfaat sebagai sumber energi alternatif. Jika semua tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif, tumbuhan apakah yang memiliki potensi sumber energi alternatif? Mari kita lihat tumbuhan apa saja itu. Minyak biji jarak sebagai biodiesel. Ya, sebelumnya kita sudah belajar, ya, pohon jarak. Ya, sekarang kita akan mempelajari secara rinci. Pohon jarak merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak tahun 1940-an. Pada waktu itu penjajahan Jepang menggunakan minyak jarak sebagai bahan bakar untuk penerangan rumah penduduk. Ya, selain itu minyak jarak juga sebagai energi penggerak alat perang para tentara Jepang. Oleh karena itu, kegunaan minyak jarak sebagai energi alternatif telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini dia, pohon jarak. Ini gampang, dia ada di mana-mana. Nah, anak-anak tahu pohon jarak ini ternyata punya keunggulan, ya, keunggulan atau keuntungan pohon jarak, ya. Yang pertama, pohon jarak mudah dibudidayakan, ya. Budidayakan artinya pohon jarak ini bisa tumbuh dengan gampang tanpa harus khawatir mengurus atau menanamnya seperti apa, karena pohon jarak ini sangat mudah bertumbuh dan dijamin banyak persediaannya. Kedua, proses pengolahan minyak sederhana. Ya, dalam membuat minyak pohon jarak ini sangat sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Selain itu, pengolahan
tanaman jarak ini tidak memerlukan teknologi tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang sangat murah. Kemudian, pengolahan minyak dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Satu tanaman jarak dapat menghasilkan 40 ton biji per hektar dengan harga jual sekitar 2.000 per kilo. Dengan bertambahnya potensi ekonomi pada tanaman jarak, maka dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Ternyata pohon jarak ini punya keunggulannya. Mudah dibudidayakan, proses pengolahan minyak sederhana, pengolahan minyak dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Setelah mendengarkan penjelasan di atas, mari kita mencoba menjawab pertanyaan berikut. Ada 5 pertanyaan, silakan anak baca dengan teliti, kemudian jawab. Merasa ini sangat gampang untuk dijawab karena penjelasannya sangat jelas ya. Oke. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga semua pembelajaran yang sudah diajarkan bermanfaat buat anak-anak sekalian. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap diingatkan untuk jaga kesehatan, ya, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga iman kita, ya, selalu berdoa kepada Tuhan, jaga imun kita, makan makanan yang sehat. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Ting ting, salam sehat.